adalah termasuk salah satu perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Nah, demikian ya khonifuddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, beberapa dampak buruk dari riba ini ya. Dan keharamannya sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dan melaknat pelakunya dan juga memberikan ancaman ataupun adat yang keras nantinya di akhirat ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, terutama ya pada masa sekarang ini di mana manusia ya, begitu mudahnya untuk melakukan transaksi riba ini ya pada akhir zaman ini. Apalagi Rasulullah SAW ya telah mengingatkan kepada kita sebuah hadis, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal min halalin aw min haram. Akan datang satu zaman atas umat manusia nanti yang mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apakah mereka memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, demikian khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tentunya untuk lebih jelas lagi ya tentang riba ini, macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Ya, kita tahu bahwasanya dia adalah satu dosa yang besar, maka dari itu wajib bagi kita, ya, karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak tegak satu kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu riba, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, ya, apa saja yang masuk ke dalam jenis praktik riba, dan juga apa saja yang diharamkan berkaitan dengan riba, yaitu yang bisa mendukung ya transaksi atau praktek riba itu. Nah, demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam praktik riba yang tersebar di tengah-tengah kita atau di sekitar kita pada hari ini. Ya, demikian saja ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum warsail muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari pembahasan bahaya riba yang disampaikan di pagi ini oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Khotal iman, untuk berikutnya seperti biasanya di 15 menit ke depan kita akan simak sesi tanya jawab, dan Anda yang akan bertanya kami persilakan untuk hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, yang pertama dari penelpon kita sapa saja. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umizu, Jakarta. Silakan Om. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai pinjaman ke bank. Kalau kami kebetulan dari pensiunan, di mana kita bisa meminjam dari pensiun itu termasuk riba atau tidak ya Ustaz? Karena terus terang kalau keluar dari bank yang kita ditunjuk untuk pensiunan kami itu sangat sulit sekali, sedangkan kita sangat membutuhkan pada saat. Maksudnya Ibu meminjam di luar uang pensiun Ibu begitu ya? Ya, maksudnya dipotong dari setiap pemotongan itu. Itu baik. Bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama itu adalah bentuk pinjaman atau kita katakan mengambil hak kita, begitu ya. Karena kita ada tabungan misalnya, kita ambil, ya, saya nggak tahu bagaimana sistemnya di sana. Tapi kalau itu berupa bentuk pinjaman yang mendatangkan keuntungan, ya, maka itu termasuk riba. Yang berbunga itu maka termasuk riba yang harus dihindari. Itu termasuk riba nasi'ah. Ya, kita minjam dengan bunga, ya, dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjam-minjam itu, maka itu termasuk riba yang harus dihindari. Nah, kalau tidak, misalnya, ya itu kita mengambil tabungan kita, ya seperti kita memakai debit, ya, kita mengambil beli ya dengan debit itu, ya itu tidak mengapa, karena itu harga kita yang tersimpan, begitu ya. Tapi kalau itu berupa bentuk transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan atau menghasilkan keuntungan,
maka ini termasuk riba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikutnya dari pendengar yang kedua ada Ibu Wati di Bekasi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. Karena yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau suami anak itu punya deposit ini di bank konvensional, sementara dari deposit itu kan ada bunganya juga ya, riba, tentunya haram. Nah, itu untuk menghidupi kami. Sementara kalau sudah sejauh ini kita ngasih tahu bahwa kemungkaran dengan lisan sudah saya sampaikan. Namun dari beliaunya sendiri ini belum terbuka hatinya, dan mohon diberikan nasihat bagaimana yang paling bagus. Nah, terus yang kedua, anak-anak ini kerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, namun perusahaan tersebut dibiayai oleh bank konvensional. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, untuk yang pertama ya mungkin ya kita memakan hasil tabungan kita, mungkin sama seperti yang ditanyakan pertama. Ya, kita memakan dari uang kita, uang yang kita tabung, ya, uang yang kita simpan, ya, tidak memakan dari bunganya. Maka bisa kita simpan, ya, kalau misalnya sampai saat ini kita masih menyimpan uang di bank misalnya, ya, kita makan ya uang yang kita simpan saja. Adapun bunganya itu kita sisihkan. Ya, itu bisa kita gunakan untuk kepentingan umum, ya. Seperti fatwa dari sebagian ulama, ya, bahwa harta riba dari uang yang kita simpan atau harta yang kita simpan itu ya bisa digunakan untuk kepentingan yang bersifat umum. Nah, demikian. Adapun yang kita makan, yang kita ambil, yang kita gunakan itu adalah simpanan kita, simpanan pokok kita. Nah, itu dipisahkan. Nah, mungkin pihak bank juga bisa mengetahui ini dan bisa memisahkannya. Jadi coba dijelaskan kepada suami ibu ya tentang besarnya dosa riba ini. Bahwasanya riba itu adalah salah satu sab'ul mubiqat, 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Kemudian di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku riba ini, ya dia akan bangkit pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan. Dia berdiri pada hari kiamat dari kuburnya seperti orang yang kerasukan setan, kesurupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah dari harta itu. Ya, menghilangkan berkah dari harta riba itu. Kemudian yang berikutnya, dia telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini sangat berat. Ya, perang terhadap Allah dan Rasulnya, yang mana ya nggak akan mungkin dia bisa menang dan pasti akan hancur. Nah, kemudian ya tadi kita sebutkan salah satu akibat dari jeleknya dosa riba ini adalah ya pemakan riba itu yang sebenarnya dia tahu dan sadar itu lebih berat ataupun lebih berat dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan 36 orang pelacur. Nah, kemudian juga pemakan riba ini sebagaimana yang disebutkan tadi, pada hari kiamat mendapatkan azab, yaitu dia dicemplungkan ataupun dilemparkan berenang di sungai darah. Kemudian setiap kali dia ingin naik ke darat dicekoki dengan batu, tenggelam lagi, dan demikian seterusnya. Demikian pula orang yang makan riba ini berhak mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian harta yang kita makan dari hasil riba ini tidak daging yang tumbuh ya dari harta riba yang kita makan ini, ya itu tempat yang layak baginya adalah neraka, haram atasnya surga, seperti hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian harta riba ini walaupun kelihatannya banyak, tapi ujung-ujungnya adalah menggiring kepada kerugian, ya, kesudahannya akan berujung kepada suatu kerugian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ikhwani fiddin. Itulah dia beberapa akibat dari dosa riba, mungkin bisa kita dijelaskan, disampaikan kepada suami ibu, mungkin dia bisa sadar dan terbuka. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membuka hatinya untuk menyadari akibat ataupun dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk yang kedua mengenai
ibu tadi yang bekerja di perusahaan yang dibiayai oleh bank ribawi, begitu Ustaz, bagaimana hukumnya? Ya, ini masalah ya ta'umu bihil balwa ya, sekarang ini mungkin hampir ya jarang lah ya kita dapati ya lembaga atau usaha atau bentuk usaha apapun yang berjalan sekarang ini yang lepas dari bank ya, kita katakan bank ya. Nah, dalam hal ini ya kita cuma bisa memberikan saran, man taraka syai'an lillah awadahullah bima huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Demikian juga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, demikian juga ya tentunya masalah rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bumi Allah ini luas. Banyak usaha yang bisa dilakukan sebenarnya apabila kita memang bersungguh-sungguh untuk membersihkan harta kita. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Pada akhirnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah ya menurut kemampuan yang kamu miliki. Nah, demikian. Ya kalau bisa segera ya mencari yang lebih bersih ya, karena pada masa sekarang ini ya, untuk masa sekarang ini hampir tidak ada yang bisa lepas dari riba ini. Minimal kena debu riba lah ya, kena debu riba sekarang ini ya, manusia yang hidup sekarang ini ya, minimal kita ini ya pasti mengantongi duit ya kan gitu ya, dan duit itu diatur menurut sistem ribawi sekarang ini. Nah, begitulah dia. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Dari penelpon yang ketiga berikut ini ada pendengar kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Abu Fadil dan Mobil. Ya, silakan Pak. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak Abu Fadil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau tanya Ustaz, kalau kredit barang itu dengan jual tunai apa beda gitu Ustaz? Sedangkan mereka mengatakan kalau kredit aja itu diperbolehkan. Iya baik. Sebagian utama gitu katanya. Penjualan dalam dua harga maksudnya mungkin Pak ya? Enggak, satu harga aja, kredit aja dia bilang nggak apa-apa, kalau tunai aja nggak apa-apa katanya. Iya, yang dipermasalahkan ketika tunai sekian kemudian kredit sekian begitu maksudnya Pak ya? Baik. Nah, terima kasih. Nah, silakan Ustaz, bagaimana menyikapi permasalahan ini? Nah. Ini juga masalah khilafiyah di di kalangan ulama mengenai jual beli kredit ya. Sebagian menggolongkan itu termasuk bai'ataini fi bai'ah, dua akad dalam satu transaksi, yaitu kredit sekian, kontan sekian. Nah, sebagian menjelaskan bahwasanya itu bukan termasuk jual beli yang dilarang, kredit bukan termasuk jual beli yang dilarang tersebut. Nah, tentunya ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya satu yang disepakati adalah apabila ya kredit itu ya tidak berubah dari harga yang sewajarnya, ya harga pasar, ya maka itu ya jelas dibolehkan. Ini namanya angsuran ya, angsuran. Nah kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya, dari Abdullah bin Amr ya, bahwa Rasulullah SAW amarahu ayyujahiza jaisan ya, fanafidatul iblu fa'amaru ayya'khudha ala qala'isi sadaqah. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Ternyata pasukan kekurangan unta ya. Lalu beliau menyuruh untuk mengambil unta-unta zakat, unta-unta sedekah. Qal fakuntu akhudhu al-bahira bil bahiraini ila ibil sedekah. Ya,
lalu aku mengambil 1 ekor unta dan membayar dengan 2 ekor unta sedekah yang akan datang nanti. Nah, ini para ulama atau sebagian ulama menjadikan hadis ini ya bolehnya melakukan transaksi yang disebut sekarang ini kredit ya. Nah demikian. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya tambahan harga ya dalam jual beli kredit. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan di antara faedah hadis ini adalah bolehnya menetapkan tambahan harga pada jual beli berjangka atau kredit. Karena tambahan harga ini dianggap sebagai pengganti dari penangguhan pembayaran yang telah disepakati. Nah, ini adalah perkara yang sudah tidak samar lagi bagi siapapun. Hingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma ulama atas bolehnya jual beli ya kredit ini jika tujuan pembeli adalah barang ya, jika tujuan pembeli adalah barang. Lain halnya kalau tujuannya adalah uang. Nah, tentunya kita sekalian sudah tahu bahwa jika tujuannya uang maka itu termasuk bab tipu daya. Hilah ya. Ya, bisa jatuh kepada bai'ul inah. Dan Ibnu Taimiyah sendiri mengharamkannya. Akan tetapi bila tujuan si pembeli adalah barang, maka tidak mengapa ia mengambil barang dengan harga lebih tinggi dengan pembayaran bertempo. Nah, inilah yang lebih selaras dengan fitrah kata beliau, ya, kata Ibnu Taimiyah. Ya, sebab tidak mungkin seseorang menjual sesuatu secara bertempo dengan harga yang sama dengan pembayaran kontan. Beliau mengatakan ini mustahil. Nah, kecuali karena segan kepada si pembeli mungkin ya. Ya, karena adanya hubungan kekerabatan atau persahabatan atau semisalnya. Data jual beli yang umum berlaku, maka tidak mungkin seorang itu menjual barang seharga 100 dinar kontan sama dengan 100 dinar dengan pembayaran bertempo selama 1 tahun misalnya. Ia pasti mengambil tambahan atas penangguhan yang telah diberikan. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak termasuk riba, namun termasuk perkara yang dibolehkan. Nah, ini pendapat ulama yang membolehkan. Adapun pendapat yang tidak membolehkan menggolongkan ya kredit ini termasuk jual beli 2 harga dalam satu transaksi. Wallahu a'lam bishawab mengenai masalah ini. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya yang lebih pakar atau lebih bisa menjelaskan masalahnya secara lebih detail. Saya tidak mungkin menjelaskannya lebih detail pada kesempatan ini ya. Tapi begitulah sekilas. Ya, ada 2 pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini. Pendapat Syalbani dan murid-murid beliau yang menggolongkan jual beli ini termasuk jual beli riba. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr yang kita bacakan tadi. Ya, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya tidak menggolongkannya sebagai salah satu jual beli ribawi. Wallahu a'lam. Bahkan termasuk yang dibolehkan menurut mereka. Nah, itulah dia sekilas mengenai jual beli kredit ini. Dan lebih lengkapnya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya dalam kesempatan yang lebih tepat. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya dari 2 penanya kita yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, tadi dikatakan bahwasannya daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah bila yang memakan harta itu adalah anak yang masih kecil, yang belum balik, dan dia belum mengetahui dan belum ada kewajiban syariat terhadapnya. Apakah juga terkena kepada ancaman hadis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tentu mereka ghairu mukallaf ya, anak-anak kecil yang belum balik, mereka tidak mukallaf ya, mereka tidak terbeban. Dosanya terbeban atas orang tuanya ya. Dosa terbeban atas orang tua atau orang yang melakukan itu pada anak tersebut. Sementara anak itu tidak menanggung dosa apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita Ummu Ahmad di Madiun yang bertanya hal yang sama, hal berikut ini. Ya Ustaz, saudara saya melakukan praktek peminjaman dengan menggunakan riba
atau dia adalah seorang rentenir. Saya sudah berupaya untuk menasihatinya, namun dia beralasan bahwasanya hal itu boleh karena ada saling keridhaan di antara peminjam dan si yang meminjam. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, dalam hal ini tidak muktabar keridhaan antara keduanya. Ya, tidak ada keridhaan antara keduanya. Misalnya ya kita katakan dalam bab zina, ya, antara pelacur dengan penyewanya ataupun yang menyewa pembayarnya atau yang memakai jasa pelacur itu sama-sama suka sama suka. Ya, tetap terhitung zina. Ya, tidak dikatakan wah itu sah-sah saja karena dilakukan suka sama suka. Nah, demikian. Jadi alasan suka sama suka di sini tidak muktabar. Ya, karena bentuk-bentuk riba itu pernah dijelaskan di dalam syariat. Nah, siapa saja yang melakukannya, maka ia jatuh dalam larangan itu dan ancaman syariat tersebut. Ya, terlepas apakah mereka ada satu pihak yang tidak ridho, yang lainnya ridho, ataupun kedua-duanya tidak ridho, atau sama-sama ridho, itu tidak menjadi patokan dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah satu alasan yang mengada-ngada, tidak benar. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz ya, karena keterbatasan waktu dari beberapa penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bagaimanakah kita bertaubat dari dosa riba ini sementara tidak ada lembaga keuangan yang saat ini secara 100% terlepas dari sistem riba? Apakah kita tidak 100% juga meninggalkan lembaga-lembaga keuangan tersebut? Dengan satu konsekuensi bahwasanya kita akan tidak bisa mendapatkan keamanan di dalam menyimpan uang kita. Mohon solusi dan nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, mungkin ini bisa kita golongkan kepada bab darurat ya. Kalau misalnya memang itu suatu hal yang darurat, misalnya uang ya terlalu banyak ya begitu ya, dan tidak mungkin bisa disimpan di rumah dan bisa mendatangkan bahaya, maka mungkin darurat ya disimpan di bank ya, dan kalau bisa ya banknya lebih ringan mudaratnya itu bank-bank syariat kan begitu ya. Nah dengan berbagai macam syubhat yang ada di sana ya, tapi tentunya lebih minim ya kerusakannya daripada bank konvensional. Nah kemudian yang kedua ya kalau hal itu belum masuk dalam kategori darurat, artinya uang yang disimpan tidaklah begitu besar, nggak ada hajat sebenarnya berhubungan dengan bank, maka tidak ada daruratnya dia berhubungan dengan bank, maka tidak perlu ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Atau ya menggunakan jasa bank untuk kebutuhan transfer misalnya, semata-mata sebatas untuk kebutuhan transfer, maka ini dibolehkan tanpa menyimpan dan mengendapkan uang di sana. Begitu transfer ambil. Nah begitu, nah boleh ini ya, meskipun pakai yang konvensional ya tidak mengapa. Tujuannya untuk mentransfer saja, untuk kemudian transaksi pembayaran misalnya transfer uang dan sebagainya, tanpa mengendapkan uang di sana ya, transfer ambil berapa yang kita peroleh kan begitu ya, dan memisahkan riba-ribanya itu ya dan tidak menyatukannya dengan uang tabungan. Nah ini mungkin salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan dan ya satu hal yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun lebih dari itu, kalau nggak ada hajat dan tidak ada dorongan, tidak ada desakan, tidak ada darurat untuk berhubungan dengan bank, lebih bagus tidak. Nah demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Silakan untuk menutup perjumpaan kita Ustaz. Nah. Ya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, pada hari ini atau pada pagi ini kita telah membahas satu dosa besar yang yang hampir rata menimpa manusia pada hari ini, yaitu dosa riba. Ya, kita sudah jelaskan dari beberapa ayat-ayat ya dan hadis-hadis yang menjelaskan pengharaman riba itu, dan mungkin ini adalah suatu hal yang bukanlah suatu hal yang tersamar atas kaum muslimin, bahkan orang-orang di luar Islam saja mengetahui keburukan-keburukan dari riba ini. Ya, di antaranya sebagaimana disebutkan tadi, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pelakunya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kesurupan ya, seperti orang yang kerasukan setan. Kemudian Allah akan menghapus keberkahan dari hartanya ya, walaupun kelihatannya banyak dan bawa keuntungan yang besar, tapi kesudahannya adalah kepada kerugian dan pemusnahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba wa in kathura fa inna akibatahu ila qil.
Nah demikian. Kemudian ya orang yang melakukan riba ini, terlibat di dalam riba ini, ya dia berhak mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya bukan hanya pemakan riba dan yang memberi makan riba, tapi juga semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah seperti misalnya penulisnya, saksi-saksinya, dan orang yang membantu transaksi semua ini dan yang terlibat di dalam prosesnya. Nah kemudian juga orang yang melakukan riba ini telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya, ya, dan ya, orang yang berperang melawan Allah dan Rasulnya pasti kalah, ya pasti hancur. Nah demikian. Kemudian ya dosa riba ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah lebih berat daripada di sisi Allah daripada berzina dengan 36 ya pelacur. Nah begitulah beratnya dosa riba ini. Nah kemudian itu belum lagi akibat-akibat ataupun siksa-siksa yang diancamkan atas pelakunya di akhirat, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam perjalanan Isra beliau dan dalam mimpi yang beliau lihat, yaitu akan dibenamkan dia, akan dilemparkan dia ke sungai darah, ya, yang merah darah, ya sungai darah. Kemudian setiap kali dia keluar dicekoki dengan batu hingga tenggelam kembali. Nah itu lebih akibat-akibat yang buruk dari riba ini. Nah mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita dan berhenti ya dari segala praktek riba ini. Nah demikian saja ikhwan fillah Allah jami'an. Pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi para ikhwah fiddin, bagi para pendengar sekalian dimanapun berada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini dari pembahasan dosa yang ke-12 dari dosa-dosa besar yang wajib kiranya untuk kita jauhi, dosa riba, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari riba tersebut, disampaikan secara langsung tadi oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Mohon maaf untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi ini yang tidak bisa kami ajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali bersama Ustaz Abu Ihsan di kesempatan Selasa pagi di pekan mendatang. Pembahasan kita atau pembahasan materi Al-Kabair, dosa-dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap kaum muslimin ini bisa Anda ikuti di setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat Selasa pagi sampai dengan selesai. Dan terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, atas segala atensi Anda kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda, memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menapaki kehidupan di atas Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya di antara perkara ya akhal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'ala al-ummah la yusharikum fihi ghairuhum wa yastahiquna min ziyadati al-mahabba wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butuni Quraisy. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini, yang mana hak tersebut tidak dapat ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Mereka berhak untuk dicintai lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy. Bersabda Rasulullah SAW, "Alaikum bi'itrati," hendaklah kalian berpegang kepada ahli baitku. Lalu siapakah ahlul bait dan bagaimanakah kita menghormati ahlul bait? Sesungguhnya akhal Islam, ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi